adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, edisi Kamis 3 November 2022, hari biasa pekan ke-31. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sumber hidup baru, hari ini kami merayakan Santo Martinus de Porres. Engkau telah memperbaharui dunia dengan sabda dan karya putramu. Semoga pengenalan kami akan dia menjadi harta kekayaan rohani yang dapat kami bagikan kepada semua orang, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ketika saya membaca perikopa ini, saya ingat peristiwaku masa kecil. Ketika kami baru kelas 4 SD, adikku yang nomor 7 itu kena sakit ginjal. Rasanya bumi ini hancur. Maka orang tuaku pergi membawanya ke dokter, ke rumah sakit. Dan adik saya ini harus dirawat. Karena itu ibu saya menjaga adik saya dan meninggalkan kami yang lain, yang 6 orang ditinggal, dititipkan sama kakek. Tetapi ternyata setelah setahun sakit tidak kunjung sembuh. Maka dipindahkanlah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lebih besar. Apa jadinya? Ayahku harus juga pergi, meninggalkan pekerjaan dan menjaga adikku yang boleh dikatakan gawat. Dari 13 pasien yang ada, yang lain meninggal. Tinggal satu, yaitu dia sendiri yang hidup. Tetapi biayanya terus bertambah. Sebagai orang tua, tentu akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Karena itu, semua usaha keuangan diserahkan untuk pengobatan
adik kami itu. Puji Tuhan, syukur, tetapi lalu status kami boleh katakan sudah di bawah. Semuanya harus dikerjakan sendiri. Tidak ada lagi pembantu dan sebagainya. Tetapi hidup anaknya. Adikku hidup. Nah, saudaraku terkasih, sesuai dengan perumpamaan pada hari ini, Tuhan akan mencari orang yang hilang, orang yang tersesat. Karena Tuhan tidak akan membiarkan mereka tersesat, walaupun mereka saat tersesat itu kepala batu. Mereka sudah tinggalkan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan membiarkan, tetapi Tuhan mencari mereka. Maka kita gak usah takut kalau ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menghitung mereka. Pada waktunya Tuhan akan visit mereka, mengunjungi mereka, menyadarkan mereka. Karena itu nanti mereka akan tergerak hatinya kembali kepada Tuhan. Nah, hari ini kita memperingati Santo Martinus de Porres, berasal dari Peru. Beliau adalah anggota awam Dominikan yang kemudian masuk jadi ke dalam biara Dominikan, dan kemudian dia bertugas hebat, bisa bilokasi, bisa ngobrol sama binatang, dan bisa membuat mujizat, mendoakan orang-orang sakit dan disembuhkan. Dan yang paling terkenal adalah ketika di biara mereka kan besar, ada kebun dan sebagainya. Maka kemudian dia berbicara dengan tikus-tikus. Tikus-tikus itu digambarkan mengikuti permainan sulingnya Martinus de Porres. Sehingga tikus-tikus bisa ditangkap, sehingga boleh katakan kebun mereka bisa menghasilkan buah. Martin de Porres mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, senantiasa memberikan dirinya seutuhnya. Maka dibandingkan dengan Injil pada hari ini, kontradiktif. Yang satu hilang dicari, tetapi yang satu ini mencari orang karena Kristus. Maka mari kita juga mencontoh hidup dari Santo Martin de Porres yang senantiasa memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan, memberikan yang terbaik dan mau berkorban untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Sehingga dengan demikian selalu ada sukacita. Semoga kita senantiasa diberkati, dan marilah kita berdoa. Santo Martin de Porres, doakanlah kami. Selamat pagi.